Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 5 Mei 2024 dengan tema Tidak Spekulatif. Banyak di antara kita yang memiliki konsep hidup yang salah, atau lebih tepatnya sesat di dalam kehidupan ini. Hidup ini seakan-akan penuh dengan spekulasi atau untung-untungan. Seakan-akan ada takdir-takdir misteri, takdir-takdir rahasia yang kita tidak tahu, yang suatu hari akan menjebak kita. Kalau itu takdir positif, berarti itu keberuntungan atau hoki kita, dan kita senang, saudaraku, di situ. Tetapi kalau itu kerugian, itu seperti penderitaan, kecelakaan, kesialan, sakit, itu yang menjadi masalah. Itulah sebabnya banyak orang yang menjalani hidup dengan keraguan-raguan. Maka tidak jarang supaya ia memiliki kepastian, ia mau punya pegangan, saudaraku. Dan ada orang tua yang mempersiapkan anaknya dengan pegangan. Apakah berupa jimat di sakunya, batu yang dibungkus sapu tangan, atau dimandikan dengan bunga 7 rupa, atau disuruh minum minuman yang sudah diberi mantra, dan masih banyak lain, saudaraku. Semua itu tidak akan mendatangkan berkat, saudaraku, tetapi laknat yang akan kita terima, karena hal itu bertentangan dengan kehendak Allah. Itu yang disebut dengan percabulan rohani atau perzinahan rohani. Orang yang mencoba menggantungkan nasibnya kepada kekuatan di luar Tuhan, berarti ia menjual diri. Dan ia akan langsung dibeli dan dimiliki oleh kuasa kegelapan. Jadi celakalah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudaraku, terkutuk itu artinya terhukum. Lalu bagaimana kita harus menyikapi hidup ini yang penuh dengan spekulasi? Seakan-akan ada takdir di depan hidup kita yang penuh dengan misteri, yang bisa menjebak kita setiap saat. Saudaraku, kalau hidup manusia bersifat spekulatif, berarti Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak cerdas. Benar gak, saudaraku? Kenapa? Karena menciptakan kehidupan dengan unsur-unsur spekulatif, sehingga manusia hidup itu untung-untungan, seakan-akan begitu. Tuhan bukanlah Tuhan yang menciptakan kehidupan spekulatif atau untung-untungan, saudaraku. Dia menciptakan kehidupan dengan kepastian. Makanya Tuhan memberikan tatanan. Di antara tatanan Tuhan itu adalah yang kamu tabur, yang kamu tuai. Itu tatanan, saudaraku. Saya ulang. Tuhan beri tatanan. Dan tatanannya adalah begini. Yang kamu tabur, kamu tuai. Orang tidak mungkin mengalami sesuatu tanpa ada kaitannya dengan kehidupan yang pernah dia jalani atau kehidupan yang akan dia jalani. Tuhan itu hebat, saudaraku. Jadi kita harus memahami hidup ini dengan benar, karena semua ada tatanannya. Tuhan menciptakan kehidupan dengan kepastian, tidak dengan spekulatif. Di dalam Ulangan 28 ayat 1-2 firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-15 berkata begini, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu itu, tidak mendengarkan Dia, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudaraku, tidak ada kata berkat, rahmat, bahagia, sejahtera
di dalam kamus hidup orang yang tidak taat kepada Tuhan. Orang yang hatinya bengkok, yang tidak lurus, yang tidak jujur, yang tidak mengasihi sesama dan hidupnya sewenang-wenang terhadap orang lain. Yang ada adalah celaka. Celaka dan ujungnya neraka, saudaraku. Walaupun sementara di dunia sepertinya beruntung, uangnya banyak, terhormat. Tetapi itu semua justru lebih memperdalam kejatuhannya nanti. Jadi jangan pikir itu berkat. Itu laknat yang dibungkus dengan kemanisan hidup, saudaraku. Tetapi kalau kita hidup menanti Tuhan, tidak melakukan sesuatu yang menyakiti Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati. Jadi kalau orang benar-benar mau hidup mentaati firman, betul-betul menjauhi kejahatan, setiap dia berlaku salah dia menyadarinya, dia minta ampun, dia serius bertobat di hadapan Tuhan, mengubah dirinya. Aduh, orang seperti ini, saudaraku, pasti diberkati Tuhan. Karena itu dia sudah menemukan rahasia kehidupan sesungguhnya. Tuhan juga tidak menuntut kita seketika bisa sempurna kok, saudaraku. Jadi kalau kita memilih taat, hidup suci, tidak melukai orang, tidak menyakiti sesama, kita suka menolong orang, walau kita kelihatannya susah hari ini, sebenarnya itu adalah berkat yang dibungkus dengan kabut kesusahan. Tetapi di dalamnya berkat, saudaraku. Berkat, saudaraku, betul. Tidak ada kata sial, malang, celaka dalam hidup orang yang taat pada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi dengan keadaan kita yang kelihatannya menyakitkan hari ini, sebenarnya Tuhan sedang merontokkan, sedang memangkas, sedang memotong, sedang menggunting semua ranting-ranting sifat-sifat negatif kita. Gampang marah, suka tersinggung, suka gibahin orang, jahat sama orang, mulutnya masih berantakan kalau ngomong, jelekin orang, ngerusak pekerjaan Tuhan. Aduh, saudaraku, betul. Di sini Tuhan mempersiapkan hari esok kita untuk diberkati. Dan kalau kita melihat dari proyeksi kekekalan, supaya di kekekalan kita bisa menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, masalahnya banyak orang yang cara berpikirnya belum sampai menembus batas. Semua hanya dilihat dari bingkai kehidupan sekarang. Allah itu kekal, saudaraku. Maka Allah menghendaki orang-orang yang dikasihinya juga ada di kekekalan, diberkati dengan berkat kekal. Maka firman Tuhan mengatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Karena apa? Karena melalui segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Allah menggarap kita, Allah membentuk kita, dan Allah memelihara kita dengan kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas hidupmu dan hidupku yang mau taat. Jadi hidupmu dan hidupku kalau bergantung di tangan Tuhan, kalau kita remuk pun hari ini, kita remuk di tangan Tuhan, is okay, saudaraku. Karena hidup kita tidak untung-untungan, tapi hidup kita beruntung di mata Tuhan. Maka jangan pernah menggerutu ya dengan hidup, saudaraku. Mungkin seakan-akan kau berkata, ikut Tuhan kok gini banget ya. Benar gak, saudaraku? Saya sering ngomong begitu dulu. Kok gini banget sih ikut Tuhan? Seakan-akan bukan hanya sudah jatuh tertimpa tangga, bukan hanya tertimpa tangga, tertimpa bata, tertimpa batu, masih mungkin kalau diilustrasikan masih dilindas mobil lagi mungkin. Betul, saudaraku. Kadang saya sampai ngomong, kok gini banget ya ikut Tuhan. Tetapi kalau kita mengerti akan ini, Tuhan sedang merontokkan sifat-sifat karakter burukku. Tanpa itu semua aku gak bisa berubah. Aku gak bisa lari cepat. Aku gak bisa jadi manusia yang paling beruntung di mata Dia. Maka hari ini kalau hidupmu sulit, saudaraku, tersenyum ya.
dan berkata, terima kasih Tuhan, rancangan-Mu indah untukku. Aku mau bersyukur apapun keadaanku hari ini. Karena aku tahu, aku di tangan yang kuat, aku di tangan yang benar. Dan Kau bisa melihat aku, Kau dapati setia sampai akhir hidupku nanti. Selamat berjuang saudaraku. Selamat pagi. Ucap syukur selalu ya. Tuhan memberkati. God bless you.